Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya Khairul Fajri di channel Khairul IMT. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf untuk 3 hari ini tidak ada video baru, baik itu terkait dengan PowerPoint, Photoshop tentang bayang ataupun selection. Tapi kali ini kita akan tetap bikin selection foto, tapi kita ngebahasnya gimana cara menjadikan gambar siluet di Photoshop. Nah, Photoshop di gambar siluet ini sebenarnya konsepnya sama persis dengan bayangannya. Oke teman-teman, sekarang di sini kita punya file, itu ada di Photoshopnya di pertemuan keempat, itu ada backgroundnya ini ya. Ini backgroundnya ya, ini nanti kita akan gunakan backgroundnya ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, filenya udah ada bagi teman-teman semuanya. Nanti kita akan bikin siluet misalnya kayak gini ya. Nah, nanti kita akan bikin siluet yang kayak gini, tapi nggak sama persis, kita akan samakan ya. Nanti ada gambar orang menghitam, jadi kesannya itu backlight gitu teman-teman ya. Oke, kita akan bikin sebuah cover novel ya, sesuai tugas yang tadi kita akan bikin sebuah cover novel. Nah, pertama-tama kita buka dulu Photoshop kita. Kebetulan di sini saya menggunakan Photoshop CS6. Nah, bagi teman-teman yang praktikum di Labor 2, Photoshopnya udah CS6, tapi yang praktikum di Labor 1 mungkin Photoshopnya masih CS3, mungkin ada beberapa juga yang CS6. Tidak apa-apa, caranya mirip, karena kita nggak akan banyak klik, kita lebih banyak drag dan drop gitu ya. Oke, nah sambil menunggu Photoshopnya, buat teman-teman yang jurusan sistem informasi, teknik informatika, ataupun yang jurusan komputer, itu teman-teman sebaiknya banyak praktikum, banyak coba-coba, jangan terpaku dengan apa yang diberikan dosen aja, karena kampus itu hanya menyediakan 10% dari ilmu yang harus teman-teman kuasai untuk di dunia pekerjaan ya. Jangan lupa banyak membaca, banyak nonton video, dan banyak mempraktekkan di komputer teman-teman. Mungkin ini agak sedikit kontroversi, tapi teman-teman harus ingat, kita jurusan sistem informatika, kita jurusan komputer, jadi sudah harusnya menjadi wajib teman-teman mempunyai laptop. Sama seperti halnya mungkin sebagai contoh anak akuntansi, mereka harus punya minimal buku besar gitu ya. Atau misalnya anak bahasa Inggris, misalnya mereka minimal harus punya kamus dan macamnya. Karena itu adalah sebuah tool, adalah sebuah alat yang akan kita gunakan untuk setiap praktikum. Nah, kebetulan kita jurusan sistem informasi, jadi akan jadi masalah kalau teman-teman nggak punya laptop. Nggak perlu spek yang tinggi, cukup spek yang biasa aja, minimal prosesornya Core i3, biar nanti beli sekarang besok nggak perlu beli lagi, karena nanti ada bahasa pemrograman yang agak berat ya, Core i3, tapi usahakan teman-teman itu RAM-nya 8GB. Kalau teman-teman nggak punya RAM 8GB, RAM-nya 4GB boleh, tapi minimal nanti teman-teman bisa upgrade gitu ya. Tapi lebih baik lagi teman-teman pasang RAM 8GB dan tipe penyimpanannya itu bukan hard disk tapi SSD. Nah, teman-teman yang nggak tahu apa beda hard disk dengan SSD, tapi intinya SSD itu kecepatannya 10 kali lipat daripada hard disk, jadi lebih ngebut gitu ya. Oke, itu mungkin untuk intronya. Oke, kita mulai praktikumnya. Nah, pertama di sini kita punya background, kita juga punya foto orangnya gitu ya. Nah, ini foto orangnya, kita viewkan dulu. Nah, ini foto orangnya. Saya nggak tahu ini foto siapa, saya ambilnya dari Google. Nah, buat yang merasa punya foto ini, silakan komen atau DM saya di Instagram. Link Instagram dan Facebook saya ada di deskripsi. Oke ya. Nah, untuk teman-teman, pertama kita udah buka Photoshop kita bikin dulu sebuah file new ya. Kita bikin namanya di sini cover. Nah, kemudian width-nya kita bikin 14, kemudian height-nya kita bikin 20. Teman-teman, ini menggunakan cm bukan inci ya, ataupun pixel, kita menggunakan cm. Kemudian kita bikin resolusinya biarkan aja, kemudian kita bikin transparan belakangnya gitu ya. Sebenarnya white pun juga nggak apa-apa, tapi kita bikin transparan aja, kemudian kita klik OK. Nah, udah benar ya. Kemudian kita masukkan dulu foto kita tadi. Nah, cara masukinnya yang di sini bisa klik file, open, kemudian dicari filenya, itu ada di PC, kemudian di mahasiswa, kemudian di Photoshop,
di pertemuan 4. Nah, ini ada filenya. Teman-teman kita klik aja, kemudian klik open. Nah, dia udah terbuka, tapi dia nggak langsung masuk ke layar kita yang ini. Nah, gimana caranya biar dia langsung masuk? Itu caranya kita buka ini, kemudian kita kecilkan dikit biar dia bisa. Kemudian kita klik gambar yang mau kita masukkan. Nah, ini kemudian kita klik, tahan, jangan dilepas, kemudian tarik. Nah, udah ada cover putih ya gini, udah ada garis putih gitu. Nah, kemudian kita dilepas. Nah, udah ya. Ini udah, kemudian kita tinggal perbesar saja. Perbesarnya itu sebesar layar kita ya. Ini sebenarnya gambarnya nggak begitu proper untuk dibesarkan, tapi nggak apa-apa. Kita besarkan aja kayak gini. Dah, double klik untuk menghilangkan bloknya, ini kita double klik. Nah, ini udah selesai untuk layar utama kita. Sekarang kita mau masukin orang ke dalamnya, nanti backgroundnya hitam gini ya. Nah, kita masukin orangnya ya. Kita ambil gambar kita tadi, misalnya yang ini, kemudian kita tarik, kita taruh di, jangan di dalam sini. Kalau di dalam sini dia taruhnya di sini. Nah, gitu, jangan di situ ya. Kita hapus dulu yang ini, kemudian kita klik, kita tarik ke atas ini. Nah, udah ada logo copy gini ya. Sudah ada logo copy kayak ini, baru kita lepas ya. Nah, copy baru kita lepas. Nah, gitu. Nah, pertama-tama kita harus seleksi dulu gambar orang ini ya. Ini seleksinya kita menggunakan yaitu sebuah tool yang dinamakan dengan pen tool yang ada di sini ya. Ini pen tool ini kita klik saja, kita klik. Di dalam pen tool ini banyak pilihan, kita klik lama dulu. Nah, kalau yang terbulatkan kayak gini, nah di pen tool berarti kita lagi menggunakan pen tool ya. Oke, kita klik, kemudian kita seleksi satu-satu. Ini kan agak susah ya nyeleksinya karena ini kekecilan. Nah, kita besarkan gambarnya dengan cara tekan di keyboard Alt, tahan, kemudian geser scroll atau bola-bola yang ada di mouse-nya, kita geser. Nah, ini besar. Nanti kita bisa kecilkan lagi, kita besarkan. Kita besarkan saja biar kita seleksinya lebih detail gitu. Kemudian kita seleksi, kita mulai saja dari sini misalnya ya. Nah, dia semakin, kalau kita seleksi itu semakin kecil jarak klik kita, itu dia akan semakin detail ya. Oke, kemudian kita seleksi dulu seleksinya, klik, lepas, klik, 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 klik. Jangan diklik tahan ya, nanti dia kayak gini ya. Jadi klik, klik, klik. Nah, ini aja terus sampai nanti semua badannya terklik ya. Ini videonya akan saya percepat, silahkan teman-teman klik aja. Ini udah selesai. Nanti yang terakhir kita klik lagi detik pertama tadi, yang ini ya, yang ini kita klik lagi, yang ini nanti terakhirnya ya. Oke, kita klik lagi sehingga dia berubah jadi garis gini. Nah, setelah selesai, sudah selesai ini, selanjutnya kita klik kanan ya, kita klik kanan, kemudian kita ambil make selection, kemudian kita oke kan. Nah, sehingga dia garisnya kayak berjalan gitu ya. Nah, kayak gerak-gerak gitu. Kemudian kita ambil yang di select, kemudian kita inverse, kemudian kita klik delete. Nah, kalau dia kayak gini berarti kuncinya belum terbuka. Kita buka dulu kuncinya yang di sini, kita double klik yang bawah ini, kemudian kita oke kan, kemudian kita delete. Nah, udah selesai seleksinya. Kemudian kita klik panah yang di atas ini ya, yang di sini.
Ya, tiap mau narik ambil dulu panah yang ini ya. Kemudian setelah itu kita klik orang ini, kemudian kita tarik, kita tahan, kita seret dia ke bagian background kita. Nah gini, nah jangan di sini, jangan langsung dilepas, kliknya masih ditahan, kemudian tarik ke bawah. Setelah ada garis putih di layar, baru kita lepas gini. Nah ini gambar orangnya kebesaran ya, kita bisa kecilkan dengan cara kita tahan di keyboard kita Ctrl T, udah lepas. Kemudian ini kita kecilkan, tarik ke atas, kemudian kita kecilkan ya. Nah gini, nah ya. Nah ini orang ini juga bisa kita rubah, ini kan nengoknya ke kiri ya, ke bagian kiri, kemudian mau kita ubah misalnya ke bagian dia nengok ke kanan. Nah bisa dengan flip horizontal gini, atau bisa juga dengan kita klik ini kemudian kita tarik gini. Nah gitu, nah ini ada nengok saya ya. Tapi cara cepatnya itu kita klik kanan kemudian flip horizontal gini, kemudian kita tarik di sini ya. Nah kemudian kita double klik. Nah udah. Kemudian orang ini karena dia backlight gitu ya, hitam di saat senja, maka ini kita bagian ini kita klik dulu layar yang orang ini ya. Ini kan layar screen ya, ini layar orang ini, kemudian kita klik image, kemudian kita ambil adjustment, kemudian kita ambil level. Nah kita turunkan output levelnya sehingga dia menjadi hitam, kemudian hitamnya samakan dengan yang diinjaknya itu. Nah kalau hitamnya kira-kira sama, nggak harus sampai mentok ke bawah ya, tapi kalau hitamnya kira-kira udah sama tuh udah, kemudian kita lepas, kemudian kita klik OK. Nah ini kalau kiranya ini belum proper, ini misalnya kita bisa Ctrl T, kita perbesar atau perkecil dikit gitu ya. Jangan besar gini, gendut orangnya, kita kecilkan dikit, kemudian kita agak tinggikan ya, kita double klik. Nah gitu ya. Ini kalau masih rasanya masih kekecilan, kita bisa besarkan. Nah kita double klik ini. Nah ini kalau seandainya orangnya terlalu lebar, nanti juga nggak bagus, kita rampingkan sedikit aja. Nah gitu. Nah setelah itu ini kan sudah selesai ya. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan seperti memberi bayangan gitu ya. Nah kalau memberi bayangan itu kan gini caranya, kita kembalikan lagi ini ya. Cara mengembalikan editan kita Ctrl Alt Z ya. Nah kalau kita memberi bayangan orang ini, kita harus copy dulu layar yang ini, yang layar satu ini kita copy dulu ya. Kita klik kanan, kemudian kita ambil yang kita klik kanan. Nah kemudian kita ambil yang duplikat layar ini ya. Nah kita klik kanan, kita duplikat layarnya. Oke. Nah inilah nanti yang akan kita beri dia kayak warna hitam gitu, jadi dia kesannya kayak bayangan. Nah sebenarnya ini kan nggak butuh. Nah baru nanti kita klik ini. Nah kok bayangannya di depan orangnya gitu, harusnya kan di belakang gitu. Nah ini kita layar yang orang ini kita naikkan ke atas nih. Nah orangnya udah di depan, baru bayangannya kita kasih di sini. Nah, kan nggak bagus ya bayangannya. Kita klik dulu bayangannya, kita Ctrl T. Nah kalau bayangan itu kan propernya dia kayak ke samping gitu ya. Nah itu cara memberi bayangan samping. Nah tapi kalau bayangan gini kan nggak mungkin ya, karena mataharinya pasti berada di sebelah sini ya. Matahari pasti di sini nih, berarti bayangannya harusnya ke belakang tuh ya, logikanya bayangannya harus ke belakang. Cuman kalau kita bikin ke belakang gini nggak kelihatan ya, karena sama-sama hitam gitu, nggak kelihatan. Kita ini kan, nah nggak kelihatan bayangannya jadinya. Kalau kayak gini harusnya mataharinya di sini nih, di depan nih. Nah jadi kita nggak bikin bayangan, kita delete lagi ini. Nah kalau ini nggak bisa diklik kanan atau file ini mati semua nih, nggak bisa karena ininya masih terblok nih. Gimana cara menghilangkan blok ini? Kita double klik gitu. Nah kita hapus saja layer copy ini karena kita nggak butuh, tapi itu cuma sebagai ilmu gimana cara membuat bayangan gitu ya. Nah kemudian orang ini kita adjustment level. Nah ini kenapa levelnya nggak hidup? Karena layer kita nggak di orangnya gitu. Image adjustment level. Nah kita turunkan ini, udah cukup. Oke kan? Nah ini kita
kita naikkan ke atas, dia lagi berdiri di tepi laut gitu ya. Nah, udah selesai ini ya, ini udah selesai. Sekarang tinggal kita kasih fontnya. Nah, gimana cara ngasih judul covernya di sini? Tinggal kita klik T ini ya, T ini artinya teks gitu ya, banyaknya teks. Kemudian kita klik ke sini ya, kita ketik aja misalnya apa judul yang dikasih sama dosen tadi, atau kita bikin aja judul baru deh, Pujangga, atau tulisan saya misalnya antara kau dan ibumu. Nah, ini kan tulisannya biasa aja ya, ini bisa kita custom ya, klik. Nah, misalnya kalau kurang bagus bisa cari lihat yang lain gitu ya. Ini di sampingnya sebenarnya udah ada contohnya, nanti fontnya jadi akan kayak gini gitu. Nah, nanti kita besarkan aja dikit. Nah, ini kebesarannya bikin 36 masih 30. Nah, nanti kita klik ini untuk menggesernya. Nah, gitu. Ini kalau nggak bagus fontnya, kita klik T ini lagi, klik ini, kemudian kita blok dulu, kita ganti fontnya jadi yang ini. Nah, kayaknya lebih bagus ya. Klik antara kau dan ibumu, ini juga bisa kita kasih warnanya apa, kita ambil aja di sini. Hijau itu identik dengan kuning ke oren-orenan gitu ya. Nah, ini kita drag ke sini. Oke kan. Nah, kenapa dia nggak berubah? Karena belum diblok nih. Kita ganti lagi, kasih sini. Oke. Ini. Nah, gitu. Antara kau dan ibumu. Nah, ini bisa juga kita klik T ya, kita blok ini. Misalnya kita bikin ini menjadi kayak stylenya gitu ya. Nah, ini ada stylenya, kita seperti apa. Oke. Nah, gitu, antara kau dan ibumu. Ini jangan karena gaya tulisannya itu jadi susah dibaca gitu ya, itu nggak benar gaya jadinya kalau tulisannya itu susah dibaca. Kita turunkan sedikit. Nah, oke. Begini. Nah, ini di sini antara kau dan ibumu. Kemudian kita bikin tulisan lagi, penulisnya Nailul IMT. Saya nggak mau pakai font ini, saya ganti fontnya. Jadi fontnya tuh saya ambil yang ini. Nah, ini kita kecilkan sedikit. Klik. Taruh di sini misalnya. Dah. Nah, ini udah selesai antara kau dan ibumu. Nah, ini saya mau geser antara kau dan ibumu, tapi pas saya geser kok Cairo IMT nya yang tergeser gitu ya, karena kita di layar Cairo IMT nih. Kita geser dulu layarnya gini, baru kita geser antara kau dan ibumu ini. Taruh sini nggak bagus ya, di atasnya kan. Nah, di sini antara kau dan ibumu. Atau oke, ini dia udah selesai. Nah, teman-teman semuanya, kalau teman-teman nanti mau ngedit ini lagi, misalnya masih mau diedit gitu ya, nah teman-teman tinggal nanti klik file, save. Kita save misalnya di deskripsi di mahasiswa ini, kita bikinlah sebuah folder kita, new folder misalnya, kita bikin Nailul. Oke, kita open, kemudian kita PSD ini gunanya untuk dibuka lagi di Photoshop untuk dilanjutkan pengeditannya. Kita save. Nah, kita lihat di sini, benarkah udah ada dia? Deskripsi mahasiswa, kita cari dulu. Ini dia PSD-nya. Ah, ini kenapa nggak bisa dibuka? Saya mau nengok hasilnya. Nah, kalau mau nengok hasilnya, kalau nggak mau pakai Photoshop nengok hasilnya, jangan PSD-nya yang dibuka. Kita file lagi, kita save as, kita simpan dia dalam bentuk JPEG atau JPEG, pilih aja yang paling atas ini ya. Nah, kemudian kita save, kita oke kan aja ya. Coba kita tengok lagi, benar ada fotonya. Nah, ini dia
Yang ini baru bisa teman-teman simpan ke HP, jadikan story, jadikan foto profil, atau jadikan cover, atau jadikan apa buat cetak. Ini bisa nih ya, ini bisa. Kalau yang ini bisa. Kalau yang PSD ini gunanya untuk dibuka lagi di Photoshop. Misalnya antara kau dan ibumu ini mau dibikin, misalnya di sininya itu ada klik T ini, klik panel lagi, klik T, di sini misalnya vol 1 gitu ya, volume 1 kita ketik kita pakai ini aja deh, kita blok dulu ke yang ini, volume 1 ini kita taruh di sini misalnya. Nah, oke teman-teman, sekian praktikum kita kali ini. Kalau teman-teman ada yang bertanya silahkan di komentar, ataupun bisa lewat saya langsung di labor. Kalau mau bertanya di labor ya teman-teman ya, jangan WA, karena WA itu untuk yang urgent ataupun informasi, karena kalau masih tutor di WA itu sulit. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.